Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda sahabat iDream? Alhamdulillah hari ini saya Rudi Saputra kembali menemani Anda kita di program Inspirasi Keluarga, dan hari ini kita di edisi Psikologi Keluarga. Kita akan membahas tema-tema tentang psikologi yang pastinya bersama narasumber kita. Kalau kita bicara masalah psikologi, ini merupakan program kerjasama iDream Radio dengan lembaga Yayasan Sahabatku, yaitu yang bergerak di bidang psikologi, yang pasti banyak psikolog yang akan memberikan tema-tema untuk Anda di edisi kali ini. Dan hari ini untuk Anda sahabat iDream, saya pengen menyapa dulu untuk Anda yang mendengarkan 1044 AM iDream Radio, yang mendengarkan live streaming kita di www.idreamradio.id, ataupun untuk Anda yang mendownload aplikasi iDream Radio di Play Store dan mendengarkan iDream Radio melalui Android. Dan apa kabar juga untuk Anda sahabat iDream, semoga sehat selalu untuk yang menyaksikan program kita atau mungkin juga konten ini melalui channel YouTube iDream TV. Jangan lupa ya di like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman Anda. Kalau kita bicara masalah psikologi, sahabat iDream, saya hari ini sudah ditemani lagi bersama narasumber kita dari lembaga lembaga psikologi Yayasan Sahabatku. Ada Pak Muhammad Khalid sudah bersama saya di studio hari ini. Sapa dulu, Assalamualaikum Mas Khalid, apa kabar hari ini? Waalaikumsalam Mas Rudi. Alhamdulillah sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Hari ini kita bertemu lagi untuk berbincang masalah psikologi lagi nih, Mas Khalid. Iya. Kira hari ini kita akan berbincang atau membahas tema tentang apa nih, Mas Khalid? Kita akan bahas masalah yang udah terlalu sering dibahas di luaran nih, tapi memang nggak akan pernah usang ya. Kita akan membahas masalah komunikasi dengan remaja. Komunikasi dengan remaja. Sekarang ini kan banyak sekali ya kasus-kasus terhadap remaja, terutama kita mulai dari rumah dulu deh gitu. Sebelum kita melihat masalah-masalah remaja di luaran, apa yang dapat kita lakukan di rumah gitu. Oke. Nah, sebelum kita bahas jauh, tapi saya penasaran kenapa sih harus membahas komunikasi remaja? Apa sih yang menarik dari para remaja ini sehingga perlu komunikasi-komunikasi khusus nih, Mas Khalid? Iya, betul. Karena kalau kita lihat ya dalam mungkin dari kehidupan sehari-hari bagi orang tua, banyak sekali yang mengalami permasalahan masalah kecil lah di rumah gitu awalnya. Misalnya anak-anak remajanya sekarang yang sudah mulai punya handphone gitu ya, nggak mau ketahuan sama orang tuanya, dia punya aplikasi apa aja di handphone tersebut gitu. Terus kemudian kalau misalnya udah mulai ada rasa suka dengan lawan jenisnya, terus gimana cara bicaranya, kadang-kadang kan kalau istilah sekarang itu apa ya, julid ya, orang tua itu terlalu julid gitu, kamu udah punya pacar ya, langsung frontal, langsung frontal seperti itu kan. Jadi anak-anak tuh juga agak gimana ya, anak remaja itu kan dia masanya pada saat itu dia sedang ingin menjauh dari orang tuanya, tapi dia pengen mendekat dengan orang tuanya. Oke, gitu, Mas. masa-masa yang perlu menjadi perhatian khusus juga. Betul. Apalagi makin kompleknya tantangan di zaman sekarang ya, Iya, Khalid ya. betul sekali. Nah, ini penting banget nih buat orang tua atau mungkin juga siapa saja yang di lingkungan Anda memiliki anak mungkin yang memasuki usia remaja, mungkin Anda merasa ada tantangan sendiri ketika berkomunikasi dengan mereka, mungkin muncul terkadang bisa membuat emosi atau malah ada hubungan yang tidak baik ketika masa-masa remaja ini antara orang tua dengan anak-anaknya. Nah, solusinya nanti kita akan bahas bersama Mas Khalid, sahabat iDream. Dan mungkin yang ingin bertanya terkait pembahasan kita silahkan di 082297891044 atau di 0217888500. Yang menonton di channel YouTube kita, silahkan Anda bisa tinggalkan di kolom komentar terkait pertanyaan, nanti kita akan bantu jawab bersama Mas Khalid pastinya. Jangan ganti channel dulu, saya akan kembali untuk Anda sesaat lagi. Terima kasih sahabat iDream, Anda masih bersama kami di Inspirasi Keluarga untuk edisi Psikologi Keluarga. Hari ini tema kita menarik sahabat iDream, apalagi di zaman sekarang dengan berbagai macam perubahan, kemudian perkembangan yang begitu cepat, ya, baik itu di segi teknologi, kemudian pendidikan, bidang-bidang lainnya, bahkan ini sudah banyak tantangan untuk orang tua lebih ekstra dalam mendidik, terutama untuk berkomunikasi dengan remaja. Nah, hari ini kita akan membahas bersama Mas Khalid. Tadi sudah dijelaskan bahwa ada hal yang menarik dari remaja ini, akhirnya perlu komunikasi khusus untuk berkomunikasi dengan remaja ini, Mas Khalid. Tapi sebelum kita jawab berbicara tentang hal itu, mungkin kapan sih seorang anak bisa dibilang sudah memasuki masa remaja, Mas Khalid? Oke.
Seorang anak itu udah mulai dikatakan remaja ya ketika dia sudah mulai kalau dalam perkembangannya ya sudah mengalami masa akil balik gitu ya. Jadi tapi kadang-kadang perkembangannya itu tidak disertai dengan kematangan emosinya gitu. Jadi dia secara fisik, secara hormon dalam tubuhnya itu memang sudah dikatakan sebagai remaja, tapi secara emosional tuh kadang-kadang masih belum gitu. Bahkan kan bisa kita lihat sekarang anak-anak SMP aja itu masih banyak yang sama orang tuanya cengeng lah atau terlalu banyak maunya, terlalu banyak nuntutnya, terus apa-apanya nggak bisa mengambil keputusan sendiri. Nah itu yang dikatakan sebagai masa kalau dalam istilahnya itu masa storm and stress gitu. Jadi banyak pergumulan dari dalam dirinya yang tidak bisa dia selesaikan, yang pada akhirnya dia masih tetap membutuhkan orang tuanya sebagai untuk memecahkan masalahnya itu. Nah jadi masa remaja itu ya mungkin sekitar usianya antara 11 sampai 12-an itu udah mulai masuk masa usia remaja sebetulnya gitu ya, sampai nanti usia 16 tahun, sekitar 16 tahunan gitu, tuh Mas. Nah, jadi kalau misalnya tadi kita berbicara tema kita komunikasi dengan remaja, ya tentunya harus diawali kita flashback lagi ke belakangnya, bagaimana pengasuhan atau pada saat remaja ini berada di masa kanak-kanaknya. Oke, berarti berpengaruh juga ya apa yang dilakukan di sebelumnya akan berpengaruh ketika di masa remaja anak-anak ini. Iya, betul sekali. Nah ini di masa remaja ini kan rentan waktu yang cukup lama nih, Mas Khalid tadi dari umur 11 sampai 16 cukup lama, ada 6 tahunan mereka menduduki masa-masa remaja ini. Sebenarnya tantangan apa sih yang perlu diperhatikan orang tua ketika anak-anak di usia remaja ini yang perlu diingat banget nih oleh orang tua nih, Mas Khalid? Tantangannya yang paling besar adalah bagaimana berkomunikasi yang efektif dengan anak-anak ini tadi gitu ya. Dan untuk zaman sekarang itu sudah tidak berlaku lagi model-model punishment yang dengan kekerasan. Kalau zaman dulu kan kita mungkin punishment itu kalau orang tua kita mungkin caranya dengan mukul pakai ikat pinggang atau pakai sapu lidi gitu kan. Pernah ngalamin nggak gitu? Mungkin zaman masih kecil kan seperti itu gitu. Tapi kalau sekarang itu tantangannya anak-anak itu ketika dikerasin atau mungkin diberikan punishment seperti itu, justru mungkin mereka malah lari ke rumah temennya atau apa gitu ya. Bahkan sekarang kebalikannya juga, orang tua juga terlalu memanjakan ya sebetulnya. Kalau misalnya si anak mendapat hukuman di sekolah aja, mungkin hukumannya masih yang kadarnya ringan, misalnya berdiri di depan dengan kaki satu segala macam gitu, mungkin bagi orang tua itu sudah merupakan sesuatu yang membuat mereka malu gitu. Dan akhirnya kan kita sering baca atau kita sering dengar gitu sekarang ini bahwa banyak orang tua yang selalu datang ke sekolah marah-marah ke gurunya gitu karena anaknya dihukum, padahal ya dari hukuman itulah seharusnya mereka belajar. Jadi tantangannya itu kesulitan kita sebagai orang tua saat ini, kalau kita kerasin anaknya jadi kabur atau mungkin dia malah menggunakan hal-hal yang tidak baik gitu kan. Tapi kalau kita terlalu manjakan juga, ya secara mental mereka jadi tidak terasa gitu. Berarti bisa dibilang cara-cara pendidikan masa lalu diterapkan di zaman sekarang ini memang sudah tidak efektif lagi, bisa dibilang gitu, Mas Khalid? Bukan tidak efektif, tapi dari cara untuk menerapkannya gitu. Kalau tergantung kan, misalnya kita lihat intensitas kesalahan anak ini seberapa besarnya gitu. Nggak apa-apa kalau misalnya dalam bentuk pukulan, tapi pukulannya jangan yang sampai melukai dan segala macam, itu nggak apa-apa, karena itu bentuk hukuman bagi seorang anak kalau misalnya memang dia ada kesalahan yang menurut kita mungkin setimpal ketika kita memberikannya dengan pukulan seperti itu, Mas. Oke, kalau memang komunikasi memang agak sedikit perlu tantangan dan perlu perhatian bagi orang tua. Seperti apa komunikasi yang bagus dan mungkin bisa diterima oleh anak-anak remaja zaman sekarang? Kalau berbicara mengenai komunikasi dengan remaja saat ini, kita
kembali lagi tadi ke masa kanak-kanak dulu ya, bagaimana caranya orang tua itu memberikan contoh berkomunikasi yang baik, terus kemudian memberikan contoh ini bisa dengan caranya bagaimana sih cara berkomunikasi dengan orang yang lebih tua, bagaimana caranya berkomunikasi dengan orang yang lebih muda gitu, bagaimana cara berkomunikasi mungkin dengan orang yang secara ekonomi berada di bawah keluarga mereka gitu. Contoh-contoh itu yang akhirnya bisa diadopsi oleh anak ketika nanti dia menjadi seorang remaja. Terus yang kedua adalah berkaitan dengan kesabaran. Kesabaran ini bagaimana caranya orang tua di awal-awal itu ketika mengajari anak, terutama untuk pelajaran atau untuk mengajari hal-hal yang sifatnya kemampuan sosial dan segala macamnya itu memang harus telaten gitu, jangan sedikit-sedikit, aduh kok kamu nggak bisa sih, kok gitu aja lama sih, kok nggak bisa, ya pokoknya segala macam perkataan seperti itu yang akhirnya nempel di anak-anak, oh ya emang saya nggak bisa melakukan apa-apa gitu. Jadi yang kedua itu tadi adalah faktor kesabaran orang tua. Dan yang ketiga terkait dengan pengulangan. Jadi komunikasi yang baik yang diberikan kepada anak-anak itu biasanya dilakukan berulang supaya itu menjadi penguat juga bagi anak. Oh ternyata kalau misalnya saya berbuat baik, orang tua saya akan memberikan pujian. Nah pujian ini juga harus berulang diberikan supaya anak-anak melihat ternyata apa yang mereka lakukan itu akan memberikan imbalan terhadap diri mereka, gitu Mas. Jadi anak-anak bisa tahu ya, maksudnya kapan sih orang tua memberikan pujian, ketika melakukan apa sih orang tua memberikan pujian, dan anak itu bisa melakukan hal yang baik lagi. Gitu ya? Iya, betul. Oke, itu 3 hal yang perlu diperhatikan ya untuk orang tua di masa kanak-kanak, sehingga komunikasi di remaja nanti juga akan lebih baik ya. Pastinya dari awal masa anak-anak diperbaiki. Kita break dulu, Mas Khalid, dan untuk Anda sahabat tadi jangan ganti channel dulu, saya masih bersama Mas Khalid. Tetap bersama kami di 1044 AM Dream Radio dan di program Inspirasi Keluarga. Terima kasih sahabat iDream, Anda masih bersama kami di Inspirasi Keluarga untuk edisi Psikologi Keluarga. Saya masih ditemani oleh Mas Khalid dari Lembaga Yayasan Sahabatku. Hari ini tema kita membahas tentang bagaimana berkomunikasi dengan anak-anak remaja. Ya pastinya menjadi tantangan sendiri bagi orang tua di kondisi zaman saat ini. Tadi sudah dijelaskan bahwa salah satunya yang mempengaruhi komunikasi di usia remaja adalah ketika orang tua bagaimana melakukan pendidikan atau edukasi di masa kanak-kanak atau masa anak-anak mereka. Nah tadi kan sudah dijelaskan Mas Khalid terkait dengan anaknya sendiri. Sebagai orang tua sendiri, apa yang harus dilakukan, apa yang harus dimiliki, atau ada treatment-treatment apa yang harus dilakukan orang tua agar komunikasi ini bisa terbangun nantinya di usia anak-anak sudah masa remaja? Mas Khalid. Baik, kalau tadi kan kita sudah berbicara masalah dari sisi anaknya ketika beranjak remaja ya. Jadi orang tua itu harus memberikan contoh, terus sabar, dan juga harus ada pengulangan yang dilakukan pada saat dia berkomunikasi dengan anaknya. Nah sekarang kalau dari sisi orang tuanya sendiri, hal-hal yang perlu mereka lakukan adalah pertama, lakukanlah komunikasi itu secara fundamentalnya dulu gitu. Jadi fundamental itu artinya yang sudah tadi kita lakukan itu, yang 3 hal tadi itu ya. Maksudnya dia memberikan contoh, terus sabar dalam menangani anaknya, dan juga ada pengulangan. Itu fundamentalnya dulu, basicnya dulu yang harus ditekankan oleh orang tuanya. Terus yang kemudian kedua itu lakukanlah secara reguler. Reguler ini artinya nah anak-anak remaja ini nggak bisa didiamin begitu aja gitu. Kalau misalnya kita lengah sedikit, ya udah. Misalnya kita nggak memberikan perhatian sedikit, ya udah kabur gitu sama teman-temannya gitu. Karena kan sekarang dari sisi teknologi, dari sisi sosial itu sangat mempengaruhi banget ke anak-anak gitu ya. Apa yang mereka lihat langsung mereka terapkan ke dunia sosialnya. Jadi kalau misalnya orang tua itu tidak secara reguler melakukan istilahnya inspeksi kepada anak-anaknya, itu akan kebablasan seterusnya. Jadi contohnya gini, misalnya kalau pulang sekolah belajar apa tadi, terus gimana tadi di sekolah, hal-hal kecil yang seperti itu yang membuat anak menjadi merasa ternyata orang tua gue care juga gitu ya, ketimbang kalau misalnya kita bisa membayangkan kalau misalnya begitu orang tua pulang kerja sampai rumah udah diam, lapar, makan,
terus mandi, tidur, udah. Nah, anak begitu habis belajar, ya udah dia mau ngapain, dia nonton TV atau dia main handphone gitu kan. Belum lagi kalau misalnya handphonenya banyak menginstal aplikasi-aplikasi yang terkait dengan misalnya cari jodoh lah atau apa gitu kan. Konten Itu negatif yang betul, itu kan akan sangat mempengaruhi anak-anaknya. Jadi sebaiknya orang tua melakukan itu secara reguler. Terus yang ketiga adalah pemberian motivasi. Pemberian motivasi ini sangat penting ya. Jadi kalau misalnya anak memiliki atau remaja memiliki prestasi di bidang tertentu, kalau misalnya dia mengikuti kegiatan, itu kita harus memberikan motivasi yang cukup intens ke mereka gitu. Jangankan prestasi yang dilakukan dalam sebuah kegiatan, prestasi sekolah yang kecil pun sebetulnya perlu kita hargai juga gitu. Jadi kalau misalnya contohnya kalau di sekolah misalnya nilainya kecil atau nilainya rendah, nah kita boleh kecewa sementara boleh, tapi habis itu kita coba memberikan motivasi. Nextnya kamu harus gimana, apa yang harus kamu lakukan kemudian harinya. Terus yang terakhir adalah kesamaan. Nah, kesamaan ini harus diterapkan oleh orang tua ketika dia memiliki anak yang cukup banyak, misalnya 3 atau 4 orang. Nah, satu persatu itu perlakuannya harus sama gitu, dibanding jangan membandingkan si A dengan si B atau dengan si C. Semua perlakuan harus sama gitu, Mas. Oke, baik. Nah ini dari sisi orang tua tadi ini mahal dan kan di usia remaja ini anak-anak banyak mungkin banyak lingkungan yang bersama mereka, mulai dari lingkungan keluarga, lingkungan pertemanan, kemudian juga lingkungan sekolah. Ini lingkungan mana sih yang paling berpengaruh, yang sangat-sangat berpengaruh terhadap komunikasi anak-anak remaja ini, Mas Khalid? Oke, kedua-duanya sangat berpengaruh, Mas. Jadi dan kedua-duanya itu pun juga harus balance jadinya. Jadi orang tua itu juga harus banyak berkomunikasi, bekerja sama dengan pihak sekolah, dan pihak sekolah pun juga harus dengan dengan jiwa besar seorang guru itu juga harus bisa. Sekarang kan banyak ya guru-guru itu bikin grup di WhatsApp gitu ya. Kalau misalnya ada informasi apa tentang anaknya itu bisa disampaikan melalui WhatsApp, dan itu harus ada kerjasama sebetulnya. Jadi kalau misalnya guru melaporkan tentang anaknya, terus orang tua juga seharusnya sigap dalam menanggapi laporan dari guru ini tadi gitu. Karena kalau misalnya salah satu itu misalnya nih dari sekolah aja yang lebih gencar untuk memberikan masukan tentang anaknya, tapi dari sisi orang tuanya ya biasa-biasa aja dan menganggap anak remaja kok biasa seperti itu. Nah, itu yang akan mengganggu terbentuknya komunikasi yang efektif antara orang tua dengan remaja. Begitupun juga dengan sekolah dan remajanya, gitu, Mas. Oke, nah kita kalau ngomongin masalah komunikasi, mungkin orang tua sudah mencoba melakukan 4 hal tadi yang Mas Khalid sendiri. Tapi kan kita lihat orang tua dengan anak itu memiliki zaman yang berbeda, generasinya sudah berbeda. Masa mungkin cara komunikasi mereka juga berbeda. Bagaimana ini untuk menanggapi orang-orang tua agar akhirnya tidak ada miskomunikasi nih antara anak. Mungkin caranya baik dilakukan orang tua, tapi anak, wah ini kan bukan komunikasinya mereka gitu. Mas Khalid, gimana nih Mas Khalid? Nah, ini trik yang perlu yang perlu dilakukan oleh orang tua ketika zamannya sudah berbeda ya. Otomatis mau nggak mau orang tua itu harus masuk ke dalam dunianya mereka, dunia komunikasinya mereka gitu. Kalau misalnya contoh kecilnya aja, misalnya mau pergi jalan-jalan, ya nggak ada salahnya kan orang tua juga menggunakan bahasa ala-alanya mereka gitu. Misalnya, kuilah kita pergi gitu kan. Jadi anak itu merasa, oh saya punya temen gitu, ketimbang kalau misalnya yuk sekarang kita pergi, kamu harus ini dulu, kamu harus itu bla 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 segala macam gitu. Nah itu nggak masuk dalam dunia anak-anak sekarang itu ya. Jadi kalau misalnya anak-anak lagi main atau apa, coba kita masuk ke dalamnya. Dan kita pun sebagai orang tua juga pelan-pelan, kan sekarang gampang banget ya kita mengakses internet segala macam. Seperti apa sih model komunikasi dunia remaja saat ini, bahasa apa yang mereka sering lakukan, itu sangat membantu sekali untuk berkomunikasi dengan remaja kita. Dan biasakan juga kita juga harus menjaga privasinya mereka. Kalau misalnya mereka tidak setuju terhadap suatu hal, nah itu harus kita hargai. Jadi di awal kita harus komunikasikan dulu ke anak-anak remaja kita apa yang mereka tidak inginkan dari kita dan apa yang tidak kita inginkan dari kita.
gitu. Jadi ketika komunikasi, ketika hal itu sudah tersampaikan satu sama lainnya, ya udah kita jaga gitu. Jadi jangan sehingga anak-anak itu bisa menjaga kepercayaan kita. Nanti kita sampaikan kalau misalnya ternyata kamu atau kami orang tua melanggar apa yang sudah kita sepakati, ya kita harus menerima punishment-nya apa gitu. Itu semua harus ditaati. Jadi anak kita atau remaja itu merasa kita tuh sebagai teman, bukan sebagai sebagai orang tua, tapi perannya sebagai teman, bukan sebagai orang tua, tapi perannya sebagai pengawas atau guru gitu. Karena ya kalau guru udah cukup lah mereka di sekolah, tapi di rumah kita perlakukan mereka sebagai teman. Oke, baik. Nah, ngomongin komunikasi lagi nih, Mas Ali, ini juga ada yang menarik. Kalau kita lihat zaman sekarang, karena kesibukan orang tua, ya memang sih orang tua melakukan komunikasi, tapi mereka komunikasi tidak bertemu langsung. Ketika anak sibuk, orang tua sibuk, komunikasinya ya lewat WhatsApp, atau mungkin SMS, telepon. Ya orang tua udah bilang, saya udah komunikasi kok, saya memperhatikan. Tapi mereka nggak bertemu, cuman sekedar nanya kabar gimana, ini gimana pekerjaannya, sekolahnya gimana. Tapi mereka tidak bertemu di malam hari atau di siang hari. Gimana nih Bang Mas Halid? Apakah itu juga efektif? Oke. Sebetulnya kalau kita bicara komunikasi itu kan seharusnya komunikasi yang berkualitas, ya, bukan komunikasi yang hanya secara kuantitas. Kalau yang tadi Mas Rudi sebutkan hanya melalui WhatsApp, terus telepon dan segala macam, ya memang sudah dilakukan, tapi itu baru secara kuantitas. Nah kalau secara kualitasnya, ya kita bisa lakukan misalnya dengan cara pada saat pulang kerja gitu ya. Semalam-malamnya orang tua pulang kerja, mungkin kalau misalnya dia sampai lembur sampai jam 12, toh kan pagi-paginya sebelum anak-anak sekolah dia bisa bangun sebentar kalau misalnya masih ngantuk gitu ya. Terus ya minta maaf karena malamnya nggak ketemu, terus kemudian coba tanyain lagi apa yang terjadi di sekolahnya kemarin, terus kemudian ketika mau pergi kita bisa cium kepalanya gitu. Yang penting ada kualitas komunikasi itu, meskipun komunikasinya bukan berupa ucapan ya, tapi merupakan dari tindakan aja itu sudah merupakan komunikasi. Oke, baik, kita break dulu Mas Halid, kita lanjutkan lagi nanti sahabat IDREAM, dan saya masih ditemani oleh Mas Halid membahas tentang komunikasi dengan remaja. Dan silakan untuk Anda yang ingin bergabung di 021 7885300 atau bisa WhatsApp di 082297891044, atau bisa tinggalkan komen Anda di channel YouTube iDream TV di konten video kita hari ini. Kita akan kembali untuk Anda saat lagi. Baik, terima kasih untuk Anda sahabat iDream, Anda masih bersama kami di Inspirasi Keluarga untuk edisi Psikologi Keluarga bersama Mas Halid, dan kita masih membahas tentang bagaimana komunikasi dengan remaja. Dan untuk Anda sahabat iDream, jangan lupa untuk Anda bisa like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman Anda konten video kita di channel iDream TV. Dan pastinya untuk Anda yang memiliki pertanyaan, silakan Anda bisa tinggalkan di komentar di video ini sahabat iDream. Dan juga yang ingin bergabung silakan di 021 7885300 atau di 0822 9789144. Kita lanjut lagi nih membahas tentang komunikasi dengan remaja, Mas Halid. Dan pastinya kalau kita bicara masalah komunikasi, tentunya juga di dalam Islam sudah mengajarkan bagaimana bentuk komunikasi, bagaimana komunikasi yang bisa diterapkan ke remaja ini, Mas Halid. Ya, komunikasi dalam Islam itu kan sebetulnya sudah mengajarkan apa-apa saja yang seharusnya secara umum dilakukan oleh baik orang tua maupun remajanya gitu. Kita mengenal ada 6 hal aspek komunikasi dalam Islam. Yang pertama itu adalah kaulan karima. Kaulan karima itu kalau dalam Al-Quran itu kan adalah perkataan yang mulia. Perkataan yang mulia ini yang harus dilakukan oleh seorang anak atau remaja kepada orang tuanya. Karena kalau misalnya di awalnya orang tua itu sudah memberikan contoh yang baik, makanya anak-anak itu akan dengan mudah sekali memanggil orang tuanya dengan kata-kata yang baik gitu ya. Jadi misalnya ayah atau bunda, kan kadang-kadang ada juga yang anak-anak itu kalau misalnya sudah di sekolah menyebut orang tuanya aja mungkin dengan nama, bisa dengan namanya juga, terus atau dengan kata-kata nggak tahu tuh dia gitu. Padahal kan itu bisa kita lihat kalau berarti mereka di rumah komunikasinya itu dengan orang tua ya memang tidak baik dengan gitu dengan kata-kata yang mungkin nggak sopan lah gitu untuk menyebutkan kedua orang tuanya. Terus yang kedua adalah
terkait dengan perkataan yang benar. Jadi kalau misal atau disebut sebagai kaulan sadida, perkataan yang benar ini harus diawali dari balik lagi dari orang tua lagi gitu ya. Kalau misalnya dari awalnya orang tua ini sudah mulai suka dalam tanda kutip berbohong gitu, itu ya mungkin sepanjang hidupnya anak jadi nggak percaya. Misalnya berulang gitu ya. Contoh kecilnya gini, misalnya si anak prestasinya bagus, terus orang tua menjanjikan membelikan sesuatu gitu, tapi pada saat hari H-nya atau seminggu 2 minggu kemudian sesuatu yang dijanjikan itu nggak kunjung tiba gitu. Tapi hal itu terus berulang dilakukan oleh orang tua. Atau kalau misalnya orang tua yang sibuk gitu, misalnya dia pulang janjinya pulangnya jam berapa, tapi ternyata nggak kunjung tiba juga sampai rumah gitu. Ya, ayah pulangnya jam berapa sih? Iya, 10 menit lagi ayah pulang gitu. Terus kebiasaan kita sekarang ini yang mungkin kita anggap sepele, tapi itu sangat berdampak kepada anak juga gitu ya. Makanya anak-anak sekarang atau remaja sekarang itu kita nggak heran kalau misalnya lagi janjian sama temannya, oke, lagi OTW gitu, padahal masih baru di rumah atau di depan rumah lagi nunggu online mobil online atau ojek online gitu ya, baru mandi OTW bilangnya. Nah, orang tua mungkin juga melakukan hal yang sama. Jadi jangan heran ketika misalnya nge-WhatsApp anaknya, udah di mana begitu, misal belum pulang sekolah, lagi OTW ya bun gitu, padahal mungkin masih di sekolah main sama temannya. Nah, itu hal-hal yang bisa membuat anak juga melakukan hal yang serupa kepada kita. Yang ketiga adalah terkait dengan kaulan baligho, yaitu perkataan yang ada dampaknya, artinya efektif ke anak. Jadi misalnya kalau misalnya anak-anak yang misalnya mempunyai prestasi yang cukup bagus, kita biasakan dengan memunculkan kata-kata motivasi untuk mereka. Atau pada saat anak sedang down, justru itu jangan dijauhi, malah kita dekati, kita coba berikan kata-kata motivasi, atau kita berikan semangat lagi ke mereka gitu. Jadi itu akan efektif kepada untuk dirinya mereka, agar bisa meningkatkan prestasi yang lebih lagi. Yang berikutnya adalah kaulan layina, perkataan yang lemah lembut ya. Jadi kadang-kadang orang tua itu suka nggak sabaran ya, terutama ibu yang tidak bekerja, yang biasanya ibu rumah tangga. Itu kan kadang-kadang kalau misalnya anaknya pulangnya telat atau anaknya males banget ngerjain apa, pasti perkataannya panjang lebar. Padahal anak juga kemampuan menyerapnya itu kan juga terbatas gitu kan. Jadi yang perlu kita perhatikan adalah jika ada kesalahan pada suatu anak, coba kita atur apa yang akan kita bahas terlebih dahulu. Jangan sampai kesalahan yang sudah pernah dilakukan sebelumnya itu dibahas lagi. Kalau bisa ya permasalahan yang saat ini dibahasnya saat ini, ketika yang kemarin-kemarin nggak usah diulang lagi. Betul. Ya, jadi si remaja ini juga dia akan bingung gitu loh. Kenapa yang dulu nggak ditegur, kenapa sekarang baru ditegur? Berarti kan itu ada ketidakkonsistenan orang tua terhadap pemberian punishment atau teguran kepada mereka. Nah, yang terakhir itu terkait dengan perkataan yang mudah difahami atau kaulan maisuro. Nah, orang tua itu yang tadi seperti Mas Rul dikatakan ya, ini kan ada kesenjangan antara orang tua dengan anak gitu. Nah, perkataan-perkataan apa yang bisa dipahami oleh anak-anak supaya komunikasi ini nyambung gitu. Nah, makanya sekarang itu yang perlu kita lakukan adalah bukan orang tua bukan anak yang harus menyesuaikan dengan dunianya orang tua, karena ketinggian ya kalau menyesuaikan dengan dunia orang tua, tapi orang tua yang harus menyesuaikan dengan dunia anak gitu. Jadi supaya bahasanya itu bisa nyambung. Misalnya kita mau ikut terhadap kegiatan anak-anak gitu, ya coba kita menawarkan diri gitu. Boleh nggak ayah sama bunda ikut, bisa nggak tiketnya untuk orang tua juga? Nanti orang tua duduknya di mana kalau misalnya ada acara sekolah atau acara kampusnya gitu ya, konser kan sekarang banyak ya anak-anak sekolah mengadakan konser gitu. Nah, kalau misalnya anaknya bilang jangan ya bun, ini khusus anak-anaknya aja, ya udah kita nggak usah ngotot
bahkan kadang-kadang ada yang suka tetap aja pengen nyintilin anaknya gitu ya. Terus nanti sampai rumah baru dibahas, loh kok ayah bunda tahu? Iya kan ayah bunda tadi ngelihat di sini-sini. Nah itu udah menghilangkan kepercayaan anak kepada orang tua. Seperti itu, Mas. Oke, baik. Berarti kalau bisa saya simpulkan dari pembahasan kita tadi bahwa peran orang tua yang justru lebih besar ketika anak-anak masa remaja ini, Mas Khalid. Iya, betul. Ya, karena itu tadi dunia anak sekarang ini kan ya kita boleh bilang sekarang ini sudah masuk pada Gen Y sama Gen Z ya. Nah, Gen Y, Gen Z ini yang sangat muda, masih istilahnya sangat rapuh gitu kalau dalam hal penataan emosinya. Justru peran orang tua di sini yang harus menguatkan emosinya, memberikan benturan-benturan supaya dia tangguh untuk menghadapi masa depannya. Oke, kalau untuk si remajanya sendiri apa yang harus dilakukan, Mas Khalid? Ya, kalau untuk remajanya sendiri sih sebetulnya simpel ya, mereka itu harus balik ke rumah. Gitu. Jadi kalau misalnya setiap ada permasalahan, dia balik ke rumah untuk menceritakan kepada orang tuanya, terutama ibu. Tapi kalau misalnya memang mereka sulit untuk berkomunikasi dengan orang tua, ya paling tidak mereka juga harus mencari orang yang benar-benar bisa atau dipercaya, yang dekat dengan mereka untuk mereka menceritakan masalah yang dihadapinya. Gitu. Jadi cuma dua hal itu aja. Mereka pun juga kepada orang tua juga harus yang sifatnya terbuka. Jadi jangan apa-apanya diumpetin. Kayak sekarang kan anak-anak kayak handphone aja. Handphone sendiri mereka sudah megang sendiri terus kemudian di password gitu kan. Nah, jadi biasanya orang tua curiga kalau udah mulai pakai password seperti itu. Ya, jadi kalau misalnya anak ini sudah mempercayai orang tua dan orang tuanya sudah percaya juga sama anaknya, sebetulnya nggak perlu lagi terjadi hal-hal yang seperti itu. Oke, baik. Nah kalau kita lihat sekarang berkaca dengan kondisi saat ini nih, Mas Khalid, kalau kita lihat di TV-TV banyak yang menjadi korban atau mungkin juga menjadi pelaku kejahatan. Atau mungkin juga apa ya hal-hal negatif lain, mungkin seperti dia bilang narkoba, kemudian pornografi, seksual dan lain-lainnya. Ini kebanyakan mereka baik itu korban ataupun pelakunya banyak anak-anak yang masih berusia remaja. Ini salahnya di mana, Mas Khalid sebenarnya? Kalau berbicara mengenai pelaku kekerasan, mungkin kekerasan seksual atau mungkin narkoba dan segala macam, itu biasanya baliknya dari rumah sih, kondisi seperti itu. Karena ketika kita lengah dengan kondisi anak kita, ya berarti kita udah menyerahkan anak kita kepada lingkungan. Lingkungan yang seperti apa? Ya lingkungan yang sekarang marak sekali, bebas sekali bagi mereka. Mereka bisa mengakses sesuatu. Coba deh kalau misalnya mereka megang handphone terus kemudian mereka bisa browsing apa aja kan. Kalau misalnya kita lihat, misalnya masuk ke Android masuk ke apps-nya, kita bisa cek misalnya ngedate dan segala macam, itu ada aplikasinya sehingga mereka bisa bertemu orang-orang yang mungkin memang tidak dikenal dan bahkan mungkin bisa menjerumuskan mereka. Jadi orang tua ini perlu punya batasan-batasan juga di rumah, aturan-aturan seperti apa. Jadi misalnya kalau bisa dibilang berikan aturan sejak dini di awal, kayak tadi yang sudah saya sampaikan 3 hal itu, memberikan aturan sejak dini. Misalnya nonton TV bolehnya dari jam segini sampai jam segini, atau selama belajar dari hari Senin sampai Jumat itu nggak boleh nonton TV. Terus handphone juga gitu. Banyak orang tua yang bilang gini, teorinya aja nggak bisa kayak gitu, bilang gitu. Bisa kok kalau misalnya memang ada komitmen dari orang tuanya untuk melakukan hal itu. Karena kan sekarang orang tua itu nggak mau repot ya. Ya udahlah, dia butuh handphone kasih, dia butuh senang-senang kasih gitu. Tapi senang-senang itu ada batasnya, mungkin seminggu sekali pada saat misalnya dia hari kan Senin sampai Jumat udah sekolah terus kemudian hari Sabtu libur. Ya kalau misalnya mereka mau nonton atau mau main ya silakan aja. Tapi kita perlu tahu dengan siapa nih dia mau mainnya. Kalau misalnya dia bilang sama misalnya dia perempuan, sama temanku mah laki-laki, bilang gitu. Oh laki-laki nggak ada yang lain, coba ajak yang lain deh, kita coba bujuk seperti itu gitu. Jadi jangan menyerahkan begitu aja gitu, karena ketika kita sudah longgar sedikit dalam memberikan aturan-aturan atau menerapkan rambu-rambu, ya udah anak akan merasa bebas dan kebablasan. Bebas tapi terbatas lah ya, tetap masih dalam pengawasan orang tua. Betul. Nah kalau kita lihat kalau orang tua yang anaknya setiap hari bertemu, mungkin komunikasi gampang untuk dibangun. Tapi bagaimana orang tua yang mungkin
sekarang kan banyak orang memilih untuk menitipkan anak-anak mereka ya di boarding school, di pesantren lah contohnya kan. Jarang waktu yang ketemu, yang mungkin sekali setahun atau sekali berapa bulan baru bisa bertemu. Dan komunikasi pun mungkin akan dibatasi oleh pihak sekolah untuk bisa berkomunikasi dengan luar. Bagaimana ini agar orang tua tetap bisa membangun komunikasi yang baik dengan anak? Iya, kan jenis-jenis boarding school itu juga banyak gitu ya Mas ya. Mungkin masih ada yang bisa menerima telepon dari orang tuanya, atau pada yang paling sering sih memang masih diberikan kesempatan seminggu sekali atau sebulan sekali dikunjungin. Nah, pada saat dikunjungi itu sebetulnya membentuk kualitas yang cukup baik, kualitas hubungan yang cukup baik antara orang tua dengan remaja. Caranya gimana? Ya kita biasa, misalnya dari rumah kita nih udah siapin nih mungkin nasi dan lauknya segala macem gitu ya. Terus kemudian kalau misalnya memang si anak ini boleh dibawa keluar sementara, ya nggak ada, kan biasanya kalau boarding school atau pesantren segala macam itu di daerah-daerah yang agak terpelosok gitu kan. Nah, mungkin kita bisa milih spot atau lokasi yang bisa makan bareng, mungkin kita gelar tikar gitu, terus kita duduk sama-sama, makan sama-sama, terus kita ngobrol-ngobrol, tanya kendalanya apa di boarding school atau di pesantren gitu. Terus kemudian kira-kira kamu betah nggak, terus temennya siapa aja. Pokoknya selama komunikasi itu masih bisa dibentuk pada saat mereka berada di boarding school, kita coba intensifkan gitu. Apalagi dengan telepon ya, kalau misalnya memang masih dikasih kesempatan dengan telepon, ya coba kita telepon sekali seminggu atau mungkin sebulan sekali. Itu sebetulnya nggak ada masalah, karena antara boarding school dengan boarding school atau pesantren itu sendiri kan sebetulnya juga sudah memberikan pengertian yang lebih kepada anak-anaknya ya. Kenapa mereka harus jauh dari orang tua, terus kemudian bagaimana sih orang tua kalian mendidik kalian gitu. Sehingga kalau misalnya ada kesempatan dikunjungi, otomatis kualitas hubungan itu akan semakin terbentuk. Justru kualitasnya lebih bagus ya mungkin ya, maksudnya jarang Insya Allah seperti itu. Betul. Lama nggak bertemu, mau pesan kangen gitu ya. Iya, benar. Kualitas yang lebih bagus. Baik, saat kita break dulu Mas Khalid, nanti kita masih ada satu sesi lagi. Sahabat Adrim, jangan ganti channel dulu, tetap bersama kami di Inspirasi Keluarga. Terima kasih sahabat Adrim, Anda masih bersama kami di Inspirasi Keluarga untuk edisi Psikologi Keluarga. Saya masih ditemani oleh Mas Khalid ya dari Lembaga Yayasan Sahabatku. Dan untuk Anda sahabat iDream, jangan lupa untuk dengarkan melalui live streaming, juga di live streaming kita di www.idreamradio.id. Yang menggunakan Android, Anda bisa download aplikasi iDream Radio di Play Store. Dan Anda bisa mendengarkan iDream Radio dengan menggunakan Android Anda dimanapun Anda berada. Dan jangan lupa kunjungi channel YouTube kita, terutama untuk Anda yang menyaksikan di channel YouTube iDream TV. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman Anda. Dan mungkin memiliki pertanyaan terkait pembahasan kita, silahkan tinggalkan pertanyaan Anda di kolom komentar. Kita lanjut lagi nih, sebelum kita closing di Mas Khalid, ada satu hal yang mungkin juga menjadi pertanyaan banyak orang, bahwa banyak remaja-remaja yang bermasalah itu adalah ketika yang pertama adalah orang tuanya yang broken home, atau mungkin orang tuanya yang sudah bisa dibilang sudah meninggal gitu. Banyak mereka yang akhirnya lepas kontrol ketika memasuki usia remaja, dan bagaimana ya keterlibatan agar orang-orang di sekitar yang lainnya juga bisa peduli dan terlibat ketika anak-anak ini memasuki usia remaja nih Mas Khalid. Kalau kita bicara anak-anak yang memiliki masalah gitu dengan perilakunya itu, pertama kita lihat kan memang keluarga intinya sudah tidak bisa diharapkan misalnya gitu ya. Yang kedua itu adalah peran keluarga yang di luar keluarga intinya ini, ya mungkin dari keluarga si ibunya, dari keluarga ayahnya yang bisa memberikan perhatian gitu. Nah, itulah pentingnya membina hubungan atau kualitas antar sesama keluarga gitu ya. Kan ya dalam agama sendiri kan diperintahkan untuk saling menyayangi satu sama lainnya gitu, sehingga ketika ada permasalahan di keluarga inti, otomatis keluarga di sekelilingnya yang akan membantu gitu. Memang banyak kasus untuk anak-anak remaja yang bermasalah, terutama misalnya anak-anak narkoba atau anak-anak yang mungkin masuk di dalam lembaga pemasyarakatan anak ya. Kalau kita lihat itu memang masalahnya itu datang dari keluarga, terutama misalnya
anak-anak yang memang broken home atau anak-anak yang orang tuanya terlalu workaholic. Ya jadi orang tua yang broken home gitu, kemudian anak-anaknya yang suka ada masalah itu pasti bermulanya dari situ gitu ya. Nah, jadi di sini ketika anak-anak ini sudah mulai punya masalah dengan perilakunya, tentunya peran orang sekeliling, keluarga sekundernya lah istilahnya ya, itu harus membantu mereka gitu untuk dekat dengan mereka. Jangan misalnya kalau misalnya anak ini sudah mulai terlibat dengan narkoba, nah, orang sekelilingnya itu malah bilang, tuh kan emang dasarnya orang tuanya juga kayak gitu sih dulunya gitu. Bukan hal yang seperti itu yang diharapkan oleh ya mungkin para pemerhati remaja gitu ya. Justru anak ini harus dirangkul. Kalau kita lihat case-case yang misalnya ada di lembaga pemasyarakatan anak itu juga kebanyakan menurut penelitian ya, itu anak banyak bermasalah dengan orang tuanya, terutama ayahnya gitu. Jadi mereka tidak dapat yang tadi itu yang pada saat masa kanak-kanaknya itu tidak ada contoh yang baik, terus kemudian tidak ada kesabaran orang tua dalam menangani anak, dan juga tidak ada perilaku repetitif dari orang tua untuk memberikan sesuatu motivasi kepada anak-anaknya. Jadi ketika remajanya ya udah anak bebas seperti itu aja, dan itu akan lebih diperparah kalau misalnya orang tuanya mungkin divorce, terus kemudian orang tua yang terlalu sibuk dengan pekerjaannya. Gitu, Mas. Oke, tapi efektif nggak sih sebenarnya orang-orang yang bukan orang tua jika terlibat dalam membangun komunikasi dengan remaja atau mengubah perilaku remaja ini, Mas Khalid? Ya, sangat efektif ya, karena mereka ini kan ibaratnya orang ketiga ya, orang ketiga dari keluarga inti itu tadi. Perannya mereka pun juga mungkin bisa memberikan nasihat kepada orang tuanya, atau dia bisa menjadi orang yang dipercaya oleh remaja ini untuk menjadi perantara. Jadi si remaja ini menceritakan masalahnya, nanti orang ketiga ini menceritakan kepada orang tuanya. Nah, itu balik lagi pada orang tuanya. Kalau misalnya memang nggak bisa juga dibilangin orang tuanya, ya pasti otomatis akan terjadi kenakalan remaja seperti yang tadi sudah kita sebutkan. Oke, baik. Kita sudah di sesi terakhir, Mas Khalid, pembahasan kita hari ini tentang komunikasi dengan remaja. Apa yang bisa kita simpulkan atau ada closing statement yang disampaikan untuk sahabat iDream terkait pembahasan kita hari ini? Sebetulnya inti dari komunikasi kita, dari pembicaraan kita pagi ini adalah fundament dasarnya dulu yang harus dibenahi oleh orang tua ketika akan berkomunikasi dengan remaja. Yang kedua adalah rasa kepercayaan yang harus dibangun sehingga kita bisa mempercayai satu sama lainnya, dan yang terakhir adalah menjadi teman bagi remaja. Itu Mas, 3 hal yang perlu diperhatikan. Baik, yang menarik sekali sahabat iDream, menjadi teman bagi remaja dan juga pastinya harus mengetahui dan lebih tahu banyak lagi tentang dunia remaja saat ini. Itu yang perlu dilakukan oleh orang tua. Jangan sampai anak-anak ya yang justru harus berjuang untuk mengikuti orang tuanya. Karena kalau misalnya dibilang zaman orang tua sudah sulit diakses ya. Seperti apa zaman orang tuanya zaman dulu itu sudah sulit diakses. Kalau sekarang orang tua lebih gampang untuk mengakses zaman-zaman anak-anak sekarang, sahabat iDream. Itulah pentingnya komunikasi tadi dan bagaimana juga cara berkomunikasi yang sudah dijelaskan oleh Mas Khalid. Terima kasih Mas Khalid sudah bersama kita hari ini. Semoga bermanfaat dan semoga tidak banyak lagi remaja-remaja Indonesia yang bermasalah. Ya, semoga banyak remaja Indonesia terus berprestasi dan orang tua bisa lebih baik lagi dalam membangun komunikasi dan pastinya memberikan contoh-contoh terbaik. Karena tadi semua dari pembahasan kita intinya ya kembali ke orang tuanya ya, untuk bagaimana memberikan contoh yang baik kepada anak-anak dan bisa membangun dasar-dasar ini sejak anak-anak sebelum memasuki masa remaja, justru agar remajanya lebih bagus dan komunikasi dengan orang tua lebih baik lagi. Terima kasih untuk Anda sahabat iDream juga yang sudah mendengarkan kita di 1044 AM iDream Radio dan juga mendengarkan live streaming kita di www.idreamradio.id, dan juga untuk Anda sahabat iDream yang mendengarkan melalui aplikasi. Terima kasih sudah download aplikasi, dan juga untuk Anda yang menyaksikan channel YouTube iDream TV. Jangan lupa di like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman Anda. Saya Rudi Saputra, mewakili kerabat kerja yang bertugas hari ini, pamit dari ruang dengar Anda dan mohon maaf jika ada salah kata. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.